Emosi memiliki peran yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan pengembangan diri. Beberapa orang berpikir bahwa emosi hanya ada dalam situasi romantis atau panasnya perkelahian fisik. Namun kenyataannya, emosi ada di mana-mana. Emosi membentuk keputusan kita, membantu kita memahami dunia, dan sangat penting dalam interaksi apapun dengan orang lain. Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini, saya mau membahas buku yang berjudul Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Di buku ini, kamu akan mempelajari bagaimana menggunakan emosimu untuk menciptakan hasil positif dan menghindari hasil negatif yang dapat membahayakanmu. Bagaimana kecerdasan emosional memungkinkan kamu untuk menciptakan interaksi yang seimbang antara otak emosional dan otak rasional. Saya merangkumnya menjadi 7 hal penting dalam buku ini. Chapter 1. Manfaat positif emosi. Apakah kamu akan lebih baik jika emosimu dihilangkan dan kamu menjadi makhluk yang tidak berperasaan dan logis? Faktanya, emosi sangat penting karena membuat hidupmu menjadi lebih baik, karena emosi membuat kamu belajar dari pengalaman masa lalumu. Ketika otak kamu menyimpan pengalaman, itu tidak hanya mengumpulkan fakta, tapi juga mencatat perasaan. Perasaan ini membantu kamu untuk belajar dari pengalaman masa lalumu. Misalnya, jika seorang anak kecil menyentuh kompor panas, dia akan mengalami rasa sakit yang hebat. Pikiran untuk menyentuh kompor lain di masa depan, akan membawa kenangan akan rasa sakit yang membakar itu. Dengan demikian, emosinya diharapkan akan mencegahnya untuk melakukannya lagi. Nilai lain dari emosi adalah, memperkirakan perasaan orang lain untuk membantu dalam memprediksi tindakan mereka. Misalnya, bayangkan kamu berhadapan dengan seorang pria yang sedang marah. Dari bahasa tubuhnya, kamu bisa mengetahui keadaan emosinya, mungkin tinjunya yang terkepal atau suaranya yang keras. Mengetahui hal ini, kamu dapat memprediksi tindakannya di masa depan, misalnya, pria itu siap untuk memukul seseorang. Keuntungan terakhir yang diberikan emosi kepada kamu adalah dorongan untuk bertindak. Kamu akan bereaksi cepat terhadap suatu situasi. Ambil contoh dari orang yang marah sebelumnya. Jika kamu merasa bahwa pria itu akan melakukan tindak kekerasan, maka emosimu akan membuat kamu merasa terancam, atau bahkan marah, sehingga mempersiapkan kamu untuk bereaksi dengan cepat jika dia terlihat seperti hendak menyerang. Orang yang kehilangan kapasitas emosinya, juga kehilangan dorongan untuk bertindak. Misalnya, beberapa abad yang lalu, banyak pasien psikiatri menjalani operasi otak yang disebut lobotomi, yang memisahkan dua bagian otak yang penting untuk pemrosesan emosi. Hasil dari operasi tersebut adalah, pasien kehilangan inisiatif dan dorongan untuk bertindak, serta sebagian besar kapasitas emosional mereka. Chapter 2. Dampak negatif terlalu emosional. Emosi adalah alat penting untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungan. Namun, emosi berlebihan dapat membuatmu melakukan kesalahan. Untuk membuat penilaian yang baik, kamu perlu berpikir jernih. Seperti pemain juggling, pikiranmu bisa menangani begitu banyak benda sekaligus. Dan ketika kamu berada dalam keadaan emosi yang tinggi, pikiranmu akan dibombardir dengan pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan dan gambaran-gambaran yang mengganggu. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk pemikiran rasional dan penilaian kita menjadi salah. Misalnya, kamu mungkin mendapati dirimu bereaksi berlebihan terhadap situasi, dan berpikir bahwa itu lebih berbahaya daripada yang sebenarnya, ketika kamu merasa takut. Inilah sebabnya mengapa ketika kamu takut, kamu mungkin mengira spray di tali jemuran adalah hantu. Ketika informasi memasuki otak kamu, maka sebagian kecil darinya akan melewati wilayah yang bertanggung jawab untuk pemikiran rasional yaitu neokorteks, dan langsung memasuki otak emosional. Jika ia menganggap informasi ini sebagai ancaman bagimu, maka otak emosional dapat memicu kamu untuk bertindak tiba-tiba, tanpa berkonsultasi dengan otak berpikirmu. Inilah sebabnya, mengapa kamu merasa takut ketika kamu berada di hutan yang gelap dan kamu melihat sosok aneh di sana. Cara terakhir emosimu dapat mengarahkan kamu untuk bertindak tidak rasional adalah ketika kamu dipengaruhi oleh respons emosional pengalaman masa lalumu. Pikiran emosionalmu bereaksi terhadap situasi di masa sekarang berdasarkan pengalaman masa lalu, bahkan ketika kondisinya telah berubah. Misalnya, seorang anak laki-laki yang diintimidasi secara fisik di sekolah,
mungkin tumbuh menjadi pria yang kuat, tetapi masih merasa terancam oleh mantan penindasnya. Jadi meskipun emosi itu penting, mereka dapat mengendalikan pikiranmu dan mengganggu pemikiran rasional. Oleh karena itu, kamu membutuhkan sesuatu untuk membantumu mengelolanya secara efektif. Chapter 3. Keseimbangan otak perasaan emosional dan otak berpikir rasional. Cara kita berpikir dan merasa saling terkait. Ini karena otak berpikir adalah tempat mengembangkan pikiran rasionalmu, dan otak perasaan adalah tempat lahirnya emosimu. Keduanya saling terkait, karena mereka dihubungkan oleh jalur saraf yang kuat. Kecerdasan emosionalmu bergantung pada penghubung antara otak pikiran dan perasaan, sehingga setiap kerusakan pada jalur saraf ini dapat menimbulkan defisit kecerdasan emosional. Misalnya, seseorang yang otak emosional terputus dari otak berpikirnya, akan berhenti mengalami perasaan. Kekurangan mereka di bidang ini akan mencakup hilangnya kesadaran diri emosional, yang merupakan komponen penting dari kecerdasan emosional. Bukti ini dapat dilihat pada pasien lobotomi. Setelah hubungan antara dua otak mereka terputus, mereka kehilangan kapasitas emosional mereka. Pengaturan diri emosional bekerja dengan cara berikut, yaitu rangsangan, seperti ledakan keras yang tiba-tiba, akan sering membuat otak emosionalmu bekerja terlalu keras. Otak perasa akan secara otomatis menganggap stimulus sebagai ancaman, sehingga akan merespon dengan menempatkan tubuh kamu dalam keadaan waspada. Kamu menggunakan otak berpikirmu untuk membantu mengatur proses ini. Setelah kamu mendengar dentuman keras, dan sementara otak emosionalmu mengirimkan lonceng alarm yang berdering ke seluruh tubuh, maka otak berpikirmu akan memeriksa stimulus untuk melihat ancaman apa yang ada. Jika tidak melihat bahaya, maka ia menenangkan otak dan tubuh perasaan, sehingga memungkinkan kamu untuk berpikir jernih lagi. Inilah sebabnya, mengapa kamu tidak terus-menerus bereaksi berlebihan terhadap setiap suara yang tiba-tiba kamu dengar. Jadi tidak mungkin, jika kamu memutuskan hubungan antara otak pikiran dan perasaan. Chapter 4. Kecerdasan emosional membuatmu lebih sehat dan lebih sukses. Apa kunci untuk menjalani kehidupan yang sukses? Kamu mungkin berpikir itu adalah IQ tinggi, bahwa orang-orang paling cerdas akan memiliki peluang terbaik untuk menjalani kehidupan yang sukses. Namun kecerdasan emosional sama pentingnya dengan IQ tinggi, dalam mencapai hal ini. Bukti menunjukkan bahwa orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, akan lebih mungkin untuk sukses. Misalnya, penelitian menunjukkan siswa dengan tingkat empati yang tinggi, mendapatkan nilai yang jauh lebih baik daripada siswa yang kurang empatik dengan IQ yang sebanding. Siswa yang dapat mengontrol impulsnya, akan lebih berhasil daripada rekan-rekan mereka. Satu studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford yang disebut The Marshmallow Challenge, menguji kemampuan sekelompok anak berusia 4 tahun untuk menolak makan cemilan. Bertahun-tahun kemudian, ternyata mereka yang mampu mengendalikan impulsnya sewaktu usia 4 tahun, terbukti unggul secara akademis maupun sosial sepanjang masa muda mereka, dan keberhasilan ini berlanjut ke dunia dewasa. Terlebih lagi, kecerdasan emosional juga dapat membantu kamu menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Hal ini dapat dilihat dengan melihat stres. Ketika kamu melewati masa-masa yang penuh tekanan, hatimu menjadi sangat tertekan karena tekanan darahmu meningkat. Ini membuat kamu beresiko terkena serangan jantung. Stres juga dapat melemahkan sistem kekebalanmu, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang stres secara signifikan lebih mungkin terkena flu. Namun, kecerdasan emosional dapat membantu kamu terhindar dari bahaya stres. Jika kamu belajar untuk mengurangi perasaan stres seperti kecemasan dan kemarahan, maka kamu akan mengurangi efek berbahaya perasaan itu pada kesehatanmu. Misalnya, dalam sebuah studi klinis, orang-orang yang telah menderita satu serangan jantung, dilatih untuk mengelola kemarahan mereka, yang secara signifikan menurunkan risiko serangan lebih lanjut. Chapter 5. Masa depan negara bergantung pada kecerdasan emosional anak-anaknya. Sementara kecerdasan emosional yang tinggi membuat orang bahagia dan sehat, kecerdasan emosional yang buruk dapat memiliki efek negatif di seluruh masyarakat. Misalnya, 3 kali lipat tingkat pembunuhan remaja di Amerika Serikat antara tahun 1965 dan 1990 dapat dikaitkan dengan berkurangnya kecerdasan emosional.
Ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa defisit kecerdasan emosional dapat menyebabkan kenakalan, yaitu faktor utama dalam meningkatkan tingkat kejahatan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa remaja yang melakukan kekerasan sulit untuk mengontrol impuls mereka, dan juga sulit untuk membaca ekspresi wajah orang lain. Mereka mengalami kesulitan mengatur kemarahan mereka. Anak-anak dengan defisit kesadaran diri, empati, atau kontrol impuls, beresiko mengalami masalah kesehatan mental, dan cenderung memiliki lebih banyak masalah di sekolah. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan, yang dikelilingi oleh orang-orang yang cerdas secara emosional, juga akan menunjukkan tingkat yang tinggi. Ini dikonfirmasi oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa, anak-anak dari orang tua yang cerdas secara emosional, lebih baik dalam mengatur emosi mereka sendiri, menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah, lebih disukai oleh teman sebayanya, dan digambarkan lebih mahir secara sosial oleh guru mereka. Semua bukti ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional anak-anak sangat penting bagi masa depan komunitas kita. Anak-anak nantinya adalah orang tua, pemimpin, dan politisi di masa depan. Chapter 6. Cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Jika kamu ingin meningkatkan kesadaran diri dan pengelolaan diri, kamu dapat berlatih menggunakan self-talk. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi dan menamai perasaanmu. Misalnya, kamu merasa kesal karena temanmu memberitahu semua orang, kecuali kamu tentang masalah perkawinannya. Tetapi self-talk dapat membantumu mengatasi hal ini. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, mengapa saya terluka? Karena sahabat saya menceritakan masalah perkawinannya kepada semua orang kecuali saya. Sekarang, setelah mengidentifikasi perasaan ini dan penyebabnya, kamu dapat meredam kekuatannya. Kamu dapat mengatakan pada diri sendiri, saya mungkin merasa ditinggalkan, tetapi mungkin saja, dia tidak ingin mengganggu saya, karena dia tahu, saya sedang sibuk membuat laporan tahunan. Dengan cara ini, akan mengurangi rasa kesalmu. Jika kamu ingin meningkatkan empati, maka kamu dapat mencoba meniru bahasa tubuh orang lain. Ini berguna karena bahasa tubuh tidak hanya mengekspresikan emosi, tetapi juga membangkitkan emosi. Jadi, dengan meniru postur ketenangan orang lain, kamu dapat menimbulkan ketenangan dalam dirimu. Untuk memotivasi diri, mulailah berpikir seperti ini, orang yang dapat meyakinkan diri sendiri, bahwa kegagalan adalah karena sesuatu yang dapat mereka ubah, akan tidak mudah menyerah. Mereka terus mencoba, karena mereka percaya bahwa hasil yang sukses tergantung pada tindakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang mengaitkan kemunduran dengan beberapa defisit pribadi permanen, cenderung akan segera menyerah. Mereka yakin bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk kesuksesan mereka. Jika kamu ingin sukses, cobalah untuk menghindari proses berpikir ini. Chapter 7. Kecerdasan emosional di semua kondisi. Kamu sekarang sudah memahami tentang kecerdasan emosional. Tetapi kamu mungkin juga bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menggunakan pengetahuan ini secara praktis? Berikut adalah beberapa saran yang dapat membantumu untuk menggunakan kecerdasan emosional kamu dalam kehidupan sehari-hari. Saran pertama adalah, kamu dapat menghindari kesalahpahaman dalam suatu hubungan, jika kamu memperhitungkan cara yang berbeda antara pria dan wanita dalam menangani emosi. Biasanya, anak perempuan dibesarkan untuk berbicara tentang perasaan mereka, dan terhubung melalui pembicaraan intim. Sementara anak laki-laki belajar untuk meminimalkan perasaan, yang mungkin membuat mereka tampak rentan. Misalnya, jika pasangan wanita mengeluh tentang suatu masalah, reaksi pria mungkin langsung menawarkan nasihat. Tapi ini bisa saja salah. Sering kali ketika seorang wanita mengeluh tentang masalah, dia sebenarnya sedang mencari validasi. Dia ingin pasangannya mendengarkan, dan menunjukkan bahwa dia mengerti. Jadi solusi sesegera mungkin, disalahartikan sebagai penolakan atas penderitaannya, daripada upaya untuk membantunya. Akan lebih baik, untuk mendengarkannya dengan seksama. Jika kamu kesal saat terjadi perselisihan, cobalah untuk beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Emosi yang kuat cenderung mendistorsi pemikiranmu, sehingga kemungkinan besar, kamu akan mengatakan, atau melakukan sesuatu yang mungkin kamu sesali. Untungnya, periode pendinginan dapat membantumu.
Beberapa konselor pernikahan bahkan menyarankan pasangan untuk memantau denyut nadi mereka selama pertengkaran. Denyut nadi seseorang yang melampaui kecepatan lebih dari 100 denyut per menit, menunjukkan bahwa orang tersebut terlalu emosional untuk berpikir rasional dan membutuhkan waktu istirahat. Saran terakhir adalah, jika kamu harus mengkritik seseorang, maka sebaiknya spesifik dan tawarkan solusi. Dengan cara memilih sebuah insiden, dan menunjukkan dengan tepat apa yang seharusnya dilakukan secara berbeda dan baik. Ini akan membuat lawan bicaramu mengerti dan merasa dihargai. Kesimpulan: emosi diperlukan sebagai sumber orientasi dan dorongan bertindak. Namun, emosi bisa membuat seseorang bertindak tidak rasional, sehingga dibutuhkan kecerdasan emosional untuk mengelola emosi perasaan kamu maupun perasaan orang lain. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalah apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar.